memancar sinar mentari yang indah ke kalender musim semi yang kan berlalu. Saat ku pandang ruang kelas, semua teman sekelasku memakai seragam namun tampak dewasa. Semuanya kan pergi menuju masa depannya masing-masing. Di punggungnya itu terlihat membentang sayap mimpi. Di saat kelompok bunga sakura bermekaran, di suatu tempat lonceng harapan mulai bergema, memberikan kebebasan dan keberanian hari esok pada kita. Di saat kelompok bunga sakura bermekaran, di suatu tempat seseorang pasti sedang berdoa. Pintu menuju ke dunia yang baru haruslah kau buka dengan tangan sendiri. Kita bertengkar, kita menelpon, kita pun pernah menangis. Hari-hari itu sangat aku rindukan. Selama ini kesedihan dan kegembiraan bagai jalan. Di saat apapun tak pernah sendirian. Di album foto buku angkatan, ku memperlihatkan senyuman, mengantarkan pergi musim yang berlalu. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1A ingin memamerkan suatu permainan tradisional Magalle, yaitu kita bisa lihat yang terbuat dari tempurung kelapa. Sebelumnya saya mempersilahkan siswa saya untuk menjelaskan apa itu permainan tradisional Magalle, cara membuatnya dan bagaimana cara mempraktikkan atau mempermainkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari guru dan teman-teman, permainan adalah permainan tradisional Magalle. Permainannya adalah tempurung kelapa dilempar dari sulawesi selatan dan juga dimainkan oleh anak-anak di lapangan. Yang ini adalah tempurung kelapa, gula, dan kayu. Jelas kuat datang dengan tempurung kelapa pintar, terus diberikan nasi. Cara pembuatannya dimainkan oleh teman kita, saya dan Vicky. Ada untuk cara memainkan permainan tradisional Magalle. Anak tadi pindah di situ, anak pindah dulu. Pindah situ, kemar. Kemar pindah. Pelan-pelan. Ini hitam.
dan dari kelas 1A. Kita ke kelas 1B. Mainin Maki kalau mau. Mainin Maki. Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke kelas B untuk mempresentasikan hasil pelima yang dibuat dengan tema karya lokal. Selanjutnya saya serahkan ke Askia, Hafira, dan Aiman. Sejarah permainan tradisional Bakiak sudah ada sejak tahun 1970 dari negara Jepang dikenal dan banyak menggunakan sandal jepang atau alas kaki dari kayu masak penjajahan Jepang Indonesia membuat Bakiak menjadi populer dan digunakan sebagai permainan. Ada berapa ya? Nah, selanjutnya kami akan menunjukkan contoh pemakaian Bakiak langsung oleh kelas 1B. Nah, kita tunjukkan dulu cara pemakaian Bakiak. Ayolah Safira sama Sia yang dulu. Nah, jadi Bakiak ini bisa digunakan sesuai total kakinya. Dan di sini kita bisa menggunakan tiga orang langsung bersamaan menggunakan Bakiak. Nah, inilah contoh pemakaian permainan tradisional Bakiak. Coba bersamaan. Nah, jadi kunci dari permainan Bakiak adalah kekompakan. Nah, coba bersamaan kanan dulu ya. 1, 2, 3. Kanan, kiri. Nah, jadi kunci dari Bakiak ini adalah kekompakan. Satu orang saja yang tidak kompak, maka Bakiaknya tidak akan jalan. Nah, ini. Nah, itulah contoh dari penggunaan Bakiak.
Oke, sekian dari kelas kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya? Jadi kesempatan kali ini kebetulan saya berasal yaitu tentang pesan foto silakan dan cita-citanya dan dibawa kita berhasil. Jadi ini semua semuanya semua orang yang ada di sini depan semua memang harus kerjasama antara orang tua siswa sehingga bisa terjadi seperti ini. Kemudian mungkin dari kelas 1 hampir sama juga seperti itu. Tetapi sebentar mau dijelaskan bagaimana caranya membuatnya, bahannya dari mana, kemudian cara membuatnya. Untuk cara membuatnya saya serahkan kepada Kak Fitri karena sudah dijelaskan, sudah dipraktikkan di kelas, jadi saudara sudah tahu bagaimana cara membuatnya dengan bahan-bahannya yang sederhana. Saya persilakan kepada Mbak Fitri. Bahan dasarnya dari styrofoam. Kemudian pemagang lagi alat bahan-bahan yang dipakai. Jadi mewakili saja. Kemudian dari kelas 10 silakan. Kelas 1 silakan disampaikan. Saya persilakan kepada gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah dan yang terlebih besar lagi saya ucapkan kepada orang tua murid sehingga proses P5 ini bisa terselenggarakan dengan baik. Adapun tema yang diambil dari kelas 4B yaitu pameran makanan tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk khusus kelas kami kelas 4B, saya mengambil pameran makanan yang berasal dari 4 pulau terbesar di Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Jadi masing-masing anak-anak memamerkan hasil karya atau hasil yang mereka buat berdasarkan dari daerah asal kelompok mereka, daerah yang diberikan dari kelompok mereka masing-masing. Tujuan kenapa saya tidak terfokus pada satu daerah, tujuannya agar anak-anak bisa mengetahui bahwa ternyata di Indonesia itu banyak makanan tradisional yang bisa kita nikmati dan bisa kita ketahui, tidak berfokus pada satu daerah saja. Jadi anak-anak bisa mengungkapkan berbagai makanan tradisional dari yang ada di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa ya? Iya, 10. Iya. Sampai jam berapa? Dari mana? Dari Palopo juga atau Sulawesi? Kalau ini apa namanya? Soto. Soto kalau ini dari Tarimpang. Beca. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara membuatnya? Ada yang bisa jelaskan? Bagaimana caranya dibuat itu, dari mana bahan-bahannya semuanya? Jelas suaranya. Udah. Seperti itu cara membuat apa namanya, kue putih ya, kue putih. Mungkin ada bisa jelaskan yang di kelompok lain ada? Siapa? Kuenya, cara membuatnya karena ibu belum tahu juga. Siapa tahu nanti pulang dari sini Bu Guru bisa buat di rumah. Bisa? Mau jelaskan bisa? Ya, cara membuat katiri salah. Oh, enggak mau pakai begitu. Enggak mau pakai main. Oke, jelaskan. Bahannya dari mana, Nak? Bahannya dari beras putih ya,
ketan, beras ketan hitam, apa? Santan, garam, gula, santan kental, dapat telur. Kemudian cara membuatnya bagaimana? Oh, digerendam itu anunya dulu, direndam dulu beras ketannya selama 2 jam. Oh iya. Iya. Campurkan semua itu bahan-bahannya tadi. Sampai matang. Setelah matang, tuang ke dalam wajan dan kita hancurkan sampai rata. Akan rata. Setelah itu kocok telur, gula merah, hingga merembak. Berarti di atasnya itu telur dengan gula merah. Iya. Oh iya, selainya di atas ya. Merembak. Lalu saring adonan tersebut. Lalu setelah tuang santan, lalu kocok lagi hingga mengembang. Setelah mengembang, tuang ke di atas ketan yang ada di dalam loyang. Setelah itu tutup sampai matang. Setelah matang kita dingin dan potong-potong. Terima kasih kan. Jadi kurang lebih seperti ini mewakili dari kelas 4A. Dan ini semua adalah kue tradisional dari Sulawesi Selatan. Ya, karena di sana semua dari semua daerah. Jadi saya rasa seperti itu, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.